Bicara tentang pernyataan politisi PSI, Ade Armando, yang mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Wakil Presiden yang terbaik sepanjang sejarah. Tentu ini menjadi topik politik yang paling hangat hari ini, menjadi pergunjingan yang tidak berkesudahan. Dan seperti biasa, pastinya pernyataan-pernyataan semacam ini menimbulkan kontroversi dan kemudian menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung bahwa Gibran itu adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, tapi banyak juga pihak-pihak yang menganggap itu tidak pantas dan dianggap tidak ada ukurannya yang bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa Gibran itu adalah wakil presiden terbaik dalam sepanjang sejarah. Dalam konteks itulah kemudian saya tertarik untuk bicara itu. Sebenarnya kalau kita teliti satu persatu ya, minimal untuk mendalami kira-kira apa argumentasi Ade Armando yang bisa dijadikan sebagai petunjuk untuk melihat sekaligus bisa dijadikan sebagai ukuran untuk menyebut Gibran itu sebagai wakil presiden terbaik dalam sepanjang sejarah. Secara eksplisit memang tidak ada ya argumen-argumen itu. Tapi rata-rata saya melihat ada beberapa poin, ada beberapa statement yang sepertinya menjadi stressing penekanan dari Ade Armando untuk menyebut Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Pertama adalah bahwa Gibran itu adalah sosok yang mampu meningkatkan elektabilitas ataupun mampu meningkatkan perolehan suara Prabowo Subianto di Pilpres 2024 yang lalu. Sepertinya bagi Ade Armando, kehadiran Gibran sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo Subianto sebagai salah satu kunci bagaimana pasangan Prabowo dengan Gibran itu mampu meningkatkan elektabilitas dan mampu mengunci kemenangan Pilpres dengan memperoleh dukungan 58%. Itulah yang disebut oleh Ade Armando. Jangan lihat Gibran itu adalah anaknya Jokowi. Jangan lihat Gibran itu dan dikait-kaitkan terkait dengan politik kekeluargaan. Tapi lihatlah Gibran itu adalah sebagai calon wakil presiden yang mampu meningkatkan elektabilitas Prabowo ketika berkompetisi dalam Pilpres 2024. Itu yang saya lihat adalah argumen yang pertama yang sepertinya digunakan oleh Ade Armando untuk melihat bagaimana seorang Gibran itu adalah wakil presiden yang terhebat versi Ade Armando. Nah, yang kedua adalah penilaian Ade Armando di mana Gibran itu mampu memanfaatkan media sosial bagi Gibran untuk menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besarnya terkait dengan bagaimana membangun Indonesia di masa-masa yang akan datang. Betul kalau itu yang disampaikan. Artinya belakangan ini memang kita menyaksikan dari dekat bagaimana wakil presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa kali memang mengunggah video-video yang terkait dengan kondisi politik bangsa dan termasuk soal bagaimana persiapan Indonesia menghadapi situasi yang semakin mengglobal. Misalnya dalam akun pribadinya Gibran itu kan mengunggah terkait dengan pentingnya bonus demografi, persiapan bangsa Indonesia menyongsong generasi emas, termasuk juga bicara tentang anak-anak muda, termasuk juga bicara tentang hilirisasi dan seterusnya dan seterusnya. Penggunaan media sosial ini sepertinya bagi Ade Armando sebagai poin plus bagi Gibran untuk bisa disebut sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Karena memang harus kita akui follower dan para pengikut Gibran sebagai wakil presiden saya kira cukup banyak. Di semua kanal media sosial yang dimiliki oleh Gibran memang pengikutnya cukup luar biasa. Jutaan jumlahnya, dan disitulah kemudian dijadikan sebagai tempat bagaimana Gibran itu menyampaikan gagasan, narasi, dan pikiran-pikiran besarnya terkait dengan bagaimana membangun Indonesia di masa yang akan datang. Tentang hilirisasi, tentang anak muda, tentang AI, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk juga soal bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi 2045. Itulah yang kemudian diekspos oleh Ade Armando sepertinya sebagai petunjuk yang kedua untuk menyebut Gibran itu adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Nah, yang ketiga, sepertinya Ade Armando itu menggunakan panggung debat calon wakil presiden 2024 yang lalu sebagai ukuran juga bahwa Gibran itu adalah sebagai anak muda yang tampil agresif dengan gagasan-gagasan yang cukup teruji. Karena Ade Armando mengatakan bahwa Gibran waktu melakukan debat kandidat waktu Pilpres tentu dengan Mahfud MD saat itu kan tampil cukup baik menurut Ade Armando, kemudian dengan gagasan-gagasan besar dan menunjukkan Gibran itu adalah sebagai orang yang berpengalaman. Itu adalah ukuran yang ketiga
Yang saya lihat dalam pernyataan Ade Armando menyebut bagaimana seorang Gibran itu disebut sebagai wakil presiden yang terbaik dalam sepanjang sejarah. Meski pada saat yang bersamaan muncul pertanyaan-pertanyaan kritis untuk melihat kira-kira sepanjang 7 bulan menjadi wakil presiden ini, apa yang sebenarnya bisa diukur oleh seorang wakil presiden? Apa yang sudah dilakukan oleh Gibran sebagai wakil presiden sehingga bisa disebut dan sangat layak disebut sebagai wakil presiden terbaik? Tentu belum kelihatan. Dulu memang ada yang disebut dengan lapor Mas Wapres. Itu banyak diapresiasi oleh publik. Meski per hari ini kabar terkait dengan lapor Mas Wapres itu kan tidak pernah kelihatan lagi. Bahkan misalnya dulu kita sering melihat bagaimana Mas Gibran itu adalah sebagai sosok yang sangat sekali aktif belusukan dari satu tempat ke tempat yang lain, mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan buku gratis, memberikan susu gratis, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah model komunikasi yang dilihat oleh publik waktu awal-awal menjadi wakil presiden. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian sebenarnya pernyataan Ade Armando itu dibarengi dengan pernyataan-pernyataan kritis. Misalnya pertanyaannya adalah, ada tidak bukti yang cukup valid, bukti yang cukup sahih secara politik, apa kinerja seorang wakil presiden yang bisa dijadikan sebagai petunjuk, yang bisa dijadikan sebagai pegangan, bisa disebut sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Inilah yang per hari ini kan menjadi pertanyaan di media sosial, menjadi pertanyaan yang kemudian cukup kuat di percakapan-percakapan, di kelompok-kelompok kritis, dan di media sosial secara umum. Oleh karena itu ya tentu kita tinggal nunggu waktu apa argumentasi yang akan disampaikan oleh Bang Ade Armando sebagai politisi PSI yang mengatakan Gibran itu adalah sebagai wakil presiden terbaik. Nah yang terakhir, saya ingin melihat Ade Armando itu dalam dua hal sekaligus. Pertama, saya ingin melihat pernyataan Ade Armando itu sebagai sebuah pandangan subjektif. Karena selama ini memang harus kita akui, sejak awal memang Ade Armando itu memang memiliki pandangan-pandangan yang cukup positif, termasuk dukungan-dukungan yang cukup positif kepada Gibran ketika tampil dalam pentas politik nasional. Terutama misalnya ketika Gibran itu mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Sejak saat itu memang kalau kita mendengarkan statement-statement pernyataan Bang Ade Armando, secara umum memang selalu positif dan memberikan apresiasi yang cukup luar biasa terkait dengan segala hal, tingkah pola, perilaku, dan statement-statement yang selalu keluar dari seorang Gibran Rakabuming Raka. Dalam konteks itu, ini tentu adalah pernyataan subjektif yang saya kira memang tidak bisa dilepaskan dari posisi Ade Armando sebagai politisi yang memang cukup identik dan memberikan dukungan secara total kepada Gibran. Nah yang kedua harus dilihat bahwa Ade Armando ini adalah politisi PSI. Kita tahu bahwa PSI itu adalah partai politik yang paling identik dengan Gibran. Jadi ketika Gibran mulai bersih tegang, ketika mulai terjadi kegaduhan dengan PDIP, partai asal di mana Gibran tumbuh dan besar, PSI adalah sebagai partai politik yang menurut saya memang paling terdepan. Selalu pasang badan memberikan dukungan politik secara total kepada Gibran, memberikan dukungan-dukungan secara penuh, memberikan apresiasi dan komentar-komentar positif terkait dengan segala apapun yang terkait dengan pernyataan Gibran dan perilaku-perilaku politiknya. Jadi oleh karena itu wajar kalau kemudian pernyataan Ade Armando itu oleh publik menimbulkan kontroversi dan pro dan kontra. Tapi bagi saya ingin menyikapinya bahwa pernyataan Ade Armando itu harus diletakkan dalam konteks karena beliau, Ade Armando, adalah secara personal, secara subjektif, dan secara kepartaian memang cukup dekat dengan Gibran. Wajar kalau kemudian pandangan-pandangannya cukup positif, wajar kalau kemudian selalu memberikan apresiasi setinggi langit kepada apapun yang sudah dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka. Meski di seberang yang lain banyak pertanyaan-pertanyaan kritis, kalau Gibran disebut sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, itu artinya Gibran itu lebih baik dari Yusuf Kalla yang pernah jadi wakil presidennya SBY, yang pernah juga jadi wakilnya Pak Jokowi. Itu artinya kalau Gibran disebut sebagai wakil presiden terbaik, itu artinya Gibran tentunya lebih baik dari Kiai Ma'ruf Amin, terbaik juga dari Pak Budiono sebagai wakil presidennya Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul di publik. Oleh karena itu, bagi saya, di akhir sebuah percakapan ini, saya ingin katakan bahwa pernyataan Ade Armando itu tentu tidak bisa dilepaskan posisi Ade Armando sebagai politisi PSI, dan secara personal memang cukup positif kepada Gibran. Itulah yang saya sebut sebagai preferensi personal
dan posisi politik yang memang tidak bisa dilepaskan. Meski pada saat yang bersamaan tentu kita tidak bisa menutup mata, di luar PSI, di luar Bang Ade Armando, pastinya banyak pihak yang tidak terima. Oh, itu adalah pernyataan-pernyataan yang tidak terukur, karena sampai detik ini misalnya tidak ada ukuran yang bisa dijadikan sebagai pegangan bahwa wakil presiden saat ini kinerjanya itu terbaik dan bisa dibandingkan dengan wakil-wakil presiden sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa terlampau dini, baru 7 bulan kok jadi wakil presiden, kok sudah disebut sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Banyak juga yang mengatakan bahwa ini Ade Armando adalah pernyataan-pernyataan yang sangat simplistis, menyederhanakan persoalan bahwa Gibran itu terbaik di antara yang lain. Inilah realitas politik kita, pastinya pro dan kontra. Bagi Ade Armando tentu Gibran itu adalah wakil presiden yang terbaik. Mungkin bagi yang lain, wakil presiden yang terbaik itu adalah Kiai Ma'ruf Amin. Mungkin bagi yang lain itu wakil presiden terbaik itu adalah Yusuf Kalla. Mungkin bagi yang lain itu wakil presiden terbaik adalah Pak Budiono dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Klaim-klaim dan penilaian politik semacam ini dalam konteks demokrasi, bagi saya itu adalah perkara biasa. Tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu tegang-tegangan, yang paling penting adalah kita tetap guyup dan tetap harmonis. Apapun argumentasi-argumentasi yang selalu sampai di permukaan publik. Setiap orang pasti punya penilaian. Setiap kelompok, setiap pihak pasti punya penilaian. Dan penilaian itu pastinya berseberangan dengan pihak yang lain, dan pastinya ada juga yang menerima dan ada juga yang menolak. Namanya juga demokrasi, kita tidak bisa menyamakan semua pendapat orang. Begitupun dalam demokrasi, kita juga tidak bisa maksa-maksa pendapat orang itu harus seragam seperti apa yang kita yakini. Yang penting kita nikmati kebebasan berpendapat, tidak boleh hoax, tidak boleh fitnah, tidak boleh membabi buta. Saya kira di situ. Oke, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Tadi kita sudah melihat bagaimana pujian atau ada salah satu tokoh politik yang mendukung dan memberikan apresiasi atau pujian kepada wakil presiden Republik Indonesia, yaitu yang bernama Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sekarang. Dan kita sudah melihat videonya bagaimana reaksi dan tanggapan mereka. Dan sekarang yang lebih seru adalah mari kita lihat bagaimana komen-komen dari kawan-kawan kita semuanya. Oke, yang pertama dari Bang Parbulik. Kenapa mulut si Ade Armando ini masih ngebacot terus? Belum sadar-sadar nih orang. Ternyata ada juga netizen kita yang tidak mendukung hal dari Ade Armando ini. Ada yang ngasih stiker kayak mau tadi, oke. Kita cukup satu yang diurus cuman proyek aja, yang dua nggak mau kemana-mana, lain sama Mas Gibran, muda, pinter, disukai 58%, rakyat pantaslah kalau disebut terbaik. Kalau RT 15 dan RT 24 pastinya benci. Wadah, ternyata juga yang berikan dukungan yang baik. Ada yang membalas, setuju banget. Kalau debat politik sulit dapat titik temu kecuali berfitnah kan. Tapi kalau debat ilmiah mudah dapat titik temu. Wadah, apa ini sebagai sindirannya? Wapres Koplak Fufufafa. Aries 2029 Gibran April 17 NKRI 2029. Diana stiker, wah. Game Diana stiker. Lanjut, coba Bung lihat podcast Ade Armando yang terbaru, menyanggah Twitter Denny Siregar tentang Gibran Wapres terbaik sepanjang sejarah. Ade Armando membandingkan dengan Wapres-Wapres sebelumnya yang hanya full sebagai ban resep presiden, tidak seperti Gibran yang sekarang sama Prabowo dikasih panggung untuk jadi Wapres aktif. Ini kayaknya sangat-sangat mulai memanas kawan-kawan mengenai hal pemilihan siapa sebenarnya wakil presiden terbaik, apakah termasuk Gibran ini? Lanjut melihatnya dari mana? Jawab Gibran setuju terbaik
lanjut terus, maju terus, sukses terus untuk Indonesia, amin. Kami rakyat Indonesia mendukung penuh sampai POL 2029, amin amin ya Rabbal alamin. Ternyata ada juga dukungan yang baik untuk wakil presiden kita ini. Wakil Sinting, supporter Sunting, cakep deh. Saya mau tanya, menurut Anda sendiri, Bung Andi bagaimana? Tolong dijawab dengan jujur. Kayaknya nih, Bung Andi juga kita tidak bisa tahu bagaimana ya pendapat dan menurutnya. Apakah dia setuju Gibran itu sebagai wakil presiden terbaik atau sebaliknya? Apakah perkataan itu sudah melencengkan wapres-wapres yang terdahulu? Bisa jadi juga nih ya. Menaat bikin video epic cerita gila, menaat bikin ketagihan, gak ngebosanin. Menaat bikin video menarik, bikin semangat. Alhamdulillah, menaat bikin konten keren. Menaat semuanya ya. Ada apa ini? Oh, sampai di bawah menaat. Apa maksudnya ini kawan? Tolong tulis di kolom komentar. Menaat. Asik. Menaat bikin. Oke. Menaat. Waduh, parah. Masa Gibran lebih baik dari Bung Hatta, Adam Malik, B.J. Habibie, Yusuf Kala, dan lain-lain. Seorang profesor pembuat pesawat atau seorang diplomat belum bisa kalah sama bocah ingusan. Itu mungkin dari pandangan seseorang yang mengetahui hal dan menurut mereka baik sekarang. Dan jadi tidak apa-apa, itu pandangan masing-masing. Pengen muntah dengarnya. Yang ngomong wapres terbaik, otaknya dia terbalik. Ada yang terima, dan ada juga tidak terima. Saya setuju Adi Armando dibanding dengan yang lain. Gibran berusaha keluar dari belenggu atau bayang-bayang presiden. Mantap. Oh, saya menelain sependapat Adil. Mudah-mudahan caranya baik. Sebentar lagi Adi Armando dapat jabatan menteri atau komisaris di BUMN. Nol. Nambah cuan spray. Ada aja yang dibahasnya. Jangan khawatir Pak Prabowo, di sini sudah ada saya. Dukungan dari Pak Prabowo ya. Adi Armando bilang Gibran wapres terbaik biar masyarakat dongkol. Yang terbaik, hoax, betul buzzer. Gibran yes. Wakil presiden yang terdahulu ngapain saja atau cuma simbol saja. Bahkan mungkin terbaik di dunia, paling tidak punya potensi sebagai yang terbaik. Siapa tahu malah jadi presiden terbaik. Bukan cuma wapres terbaik, semoga semesta merestui. Bagi saya pribadi lebih baik mendukung ketimbang membuli, menghujat, bahkan menghina. Ternyata di sini kumpulan orang-orang komen yang suka nyinyir keluarga Bapak Jokowi, umpan lewat Mas Pro. Wadah, Gibran is the best in the world. Oke, kawan-kawan, tadi kita sudah melihat dan bagaimana tentang video tersebut, dan yang belum memberikan komentarnya, berikan di kolom komentar biar kita saling diskusi bersama-sama. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share